Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita. Kita ulang atau kita kembali melanjutkan pelajaran di juz 30. Adapun untuk pelajaran di surah Yasin, insyaallah nanti kita lanjutkan kembali jika ada permintaan dari sahabat di rumah ya. Baik, untuk program kita di channel ini adalah belajar membaca Al-Quran menggunakan metode Iqra ataupun metode-metode yang lain yang dimudahkan gitu, dan juga kita fokus pada praktek membaca Al-Quran, memfasihkan bacaan kita pada juz 30 ya, karena ini adalah juz yang paling sering kita dapatkan ketika kita sholat di masjid misalnya ya. Kita selalu mendapatkan bacaan-bacaan dari juz 30 ya, paling umum kita dapatkan. Oleh karenanya perlu kita bahas lebih serius, dan kalau bisa kita ulang terus agar sahabat di rumah yang belajar bisa mengetahui seperti apa cara membaca di juz 30 ya, agar bisa lancar ketika belajar membaca Al-Quran melalui juz 30 ini. Karena memang banyak kaidah-kaidah tajwid ini banyak didapat di juz 30. Maka kalau kita sudah lancar di juz 30, insyaallah pada juz yang lain juga kita akan mudah untuk mempraktekkan ilmu-ilmu tajwidnya ya, dengan tentunya dengan penjelasan yang sederhana yang kami berikan. Oke? Baik, untuk kesempatan ini kita lanjutkan ya di juz 30 nanti surah Al-Ikhlas sampai di surah An-Naba lagi ya. Jika ada permintaan juga dari sahabat ayat berapa yang akan kita bahas di surat yang lain, kita akan coba untuk ya menyisipkan ataupun menyelipkan beberapa permintaan tersebut ya. Tentunya tidak panjang-panjang, baik 1 ayat, 2 ayat ataupun 3 ayat, agar bisa kita bahas ayat-ayat yang lain ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita mulai pelajaran kita. Namun sebelum itu marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bacakan surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, sekarang kita coba untuk menjelaskan ya kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca juz 30, terkhusus 3 qul ya. Paling sering terjadi kesalahan karena kurang memperhatikan kaidah tajwidnya, meskipun hal ini sudah sering diperdengarkan atau sering didengarkan di masjid atau di surau ataupun di mushola kecil, tapi karena kurangnya perhatian sehingga dibaca tanpa memperhatikan tajwidnya ya. Maka kita perhatikan dengan seksama di sini, kita coba untuk bahas kata demi kata di surah Al-Ikhlas ini ya. Baik, perhatikan. Qul huwallahu. Perhatikan di sini huruf lam sukun ya. Qul, perhatikan perjelas ya. Qul, jangan kul, jangan dibaca kul ya. Ini huruf qa, bukan huruf ka. Ya, jadi harus dibedakan mana huruf kaf seperti ini huruf kaf, ini huruf qaf ya, atau qa, ini ka, ini qa, maka dibaca qul. Qul huwallahu. Perhatikan kaidah untuk pertemuan antara harokat a, i atau u pada sebelum terletak pada lafzul jalal atau lafaz Allah, ada kaidahnya ya, sebagaimana kita pelajari di Iqra 5 ya. Jika huruf sebelumnya berharokat fathah, perhatikan,
maka dibaca tebal. Allah, Allah ya, bukan lah atau ya, bukan tipis ya, tapi tebal. Huwallahu, jika harokatnya fathah atau a, yang ini ya, ini harokat a. Jika harokatnya u, juga dibaca tebal. Kapan dibaca tipis? Ketika harokatnya i ya, berada di bawah sini. Kalau harokatnya u kan seperti ini ya, maka kalau harokat u dibaca tebal. Misalnya seperti ini ya, yang huruf a ini ya, kita lihat saja di sini. Qul huwallahu, jadi tebalnya huwallahu, bukan huwallahu, tapi huwallahu, tebal ya. Baik, perhatikan lagi. Qul huwallahu, seperti itu ya. Qul huwallahu, bukan qul huwallahu, qul huwallahu ya, bukan ya. Tapi huruf waw langsung disambung, lidah kita masuk ke huruf lam pada lafzul jalalah. Huwallahu. Ya, ini perlu diperhatikan ya, agar tidak keliru lagi di dalam teori pembacaan lafzul jalalah ya. Qul huwallahu, tebal ya. Ahad, ahad. Kemudian huruf da atau dun di sini, karena dia berada di ujung ayat maka kita sukunkan, dan karena dia sukun maka dipantulkan ya, jangan sampai tidak dipantulkan. Nah, sering terjadi seseorang yang membaca surah Al-Ikhlas ataupun 3 Qul misalnya tidak memantulkan huruf ujungnya ya, sehingga dibaca ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, ini tidak tepat ya di dalam membaca Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an terdapat kaidah tajwid ya, di antaranya membaca huruf-huruf qalqalah atau pantul dengan sifatnya dan juga jenisnya ya. Kalau dibaca pantul ya pantul ya, jangan dibaca tidak pantul ya. Ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi tebal dipantul ya. Ahad. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi. Allahu, tebal lagi ya, karena huruf sebelumnya harokat a ya. Allahu samad. Allahu samad. Perhatikan, Allahu, huruf hu langsung disambung masuk ke huruf so yang berharokat tasdid. Ini namanya alif lam syamsiyah, ditahan dan ditekan. Allahu samad. Allahu samad. Kemudian huruf da harokat u disukunkan ya di ujung ini. Karena dia sukun maka kita pantulkan atau kita qalqalahkan. Allahu samad. Seperti itu ya. Bisa difahami, nanti kita sahabat tinggal ulang ya. Mengulang tadi bagaimana pelajarannya. Baik, kita lanjut pada ayat berikutnya, ayat ketiga. Lam yalid. Perhatikan huruf mim sukun, lam yalid, huruf da berharokat sukun maka kita pantulkan lagi ya, atau kita qalqalahkan. Lam yalid, yalid. Kemudian walam yulad. Perhatikan yu ya, huruf yu dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Yulad, walam yulad. Huruf da berharokat sukun maka kita pantulkan atau kita qalqalahkan. Lam yalid walam yulad. Ya, baik, kita lanjut. Walam yakul lahu. Perhatikan walam yakul lahu, perhatikan huruf nun sukun bertemu lam bertasdid. Di sini diberikan tanda warna merah ya. Diberikan tanda warna merah, maka huruf nun sukunnya
dileburkan masuk ke huruf lam berharokat tasdid ini, ditahan dan ditekan ya, dan nun sukunnya sudah menghilang, jadi tidak dibaca lagi karena sudah melebur ke huruf lam yang berharokat tasdid. Walam yakul, jadi yakul bukan lagi yakun tapi yakul, langsung huruf ku langsung ke huruf lam yang berharokat tasdid ini ya. Yakul lahu, kemudian huruf hu di sini perhatikan berharokat u terbalik. Nah, kalau u biasa seperti ini dibaca satu harokat. Kalau terbalik seperti ini maka dibaca dua harokat ya. Walam yakul lahu, walam yakul lahu kufuwan, kufuwan. Huruf tanwin an dibaca jelas ya, izhar karena tidak ada yang mempengaruhi, jadi kufuwan, kufuwan. Walam yakul lahu kufuwan, kufuwan, kufuwan ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ahad. Huruf da di ujung disukunkan atau dimatikan ya, sehingga kita baca pantul atau kita qol-qolahkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ahad. Oke, seperti itu ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, kita kembali membaca, dan maka dari itu perhatikan dengan seksama ya, agar sobat di rumah bisa mempraktekkan setelah mempelajari bersama-sama di channel ini ya. Kita awali dengan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Meskipun terkesan sangat remeh ataupun sangat singkat dan juga sangat pendek, tapi jangan diremehkan ya, karena pelajaran yang saya berikan ini bukan untuk mempersulit tapi justru untuk mempermudah sahabat di rumah sekalian ya. Jadi belajar itu bukan untuk mempersulit tapi untuk mempermudah kita belajar ya. Kalau mempersulit itu bukan belajar namanya ya. Kalau mempersulit itu bukan belajar namanya tapi menyiksa ya. Jadi saya berikan metode yang mudah-mudah saja, bukan berarti diremehkan ya. Karena kalau terlalu panjang sahabat juga menjadi lebih kesulitan, kadang pusing sampai tidak fokus bahkan sampai sakit kepala ya. Maka dari itu saya berikan pelajaran yang singkat-singkat saja, tapi saya harap sahabat di rumah jangan sekali-kali meremehkan pelajaran yang kami berikan, agar setiap informasi ataupun pelajaran ilmu yang saya berikan bisa diterima dengan baik, bahkan bisa dipraktekkan dengan lancar insyaallah biidznillah. Baik, demikian ya sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberi kemudahan dan juga kelancaran di setiap aktivitas kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita, memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memudahkan kita masuk ke dalam surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.